Mas dengan Mbak Iza hampir sama, cuma beda huruf depannya aja. Bentar. Cuma beda depannya aja, tapi kita nggak kembar ya. Oke, untuk perkuliahan biomekanik 2, mungkin nanti saya tidak akan terlalu serius atau terlalu cepat, dibuat santai aja untuk perkuliahan ini. Jadi nanti kalau yang nggak bisa langsung bertanya aja. Jangan malu untuk bertanya ya, karena basic kita nanti untuk kedepannya itu adalah biomekanik dan anatomi. Di sini ada yang anatominya A? A semua? A semua ya ini ya? Enggak, B? Enggak, Bu. Oh enggak, anatominya masih Pak Maskun kan? Iya, Bu. Oh, masih sama. Berarti kita masih bertemu dengan dosen yang sama. Saya juga Pak Maskun. Jadi nanti harus sama persepsi ya kita ya. Oke, sebelum ini pasti udah pusing-pusing ya. Udah masuk kuliah, semester 2 masih online. Setiap hari harus duduk di depan laptop, permasalahan tambah berat badan iya, ya, pastinya mengalami semua. Kalian SMA online juga? Iya, Bu, dari semester. Iya, Kak. Oke. Semester 2. Panggilnya Kak aja ini masih jomblo ini. Oke, santai aja ya, nggak usah tegang. Pokoknya kalau nggak tahu dengan kata-kata anatomi, silahkan ditanyakan. Nanti saya lebih sering memakai bahasa anatomi. Pokoknya saya ingatkan lagi untuk belajar. Kalau nggak tahu langsung tanya, Mbak maksudnya apa gitu. Vertebra itu artinya apa? Boleh, nggak apa-apa. Kalau malu bertanya nggak usah tanya gitu. Oke, mau dimulai apa intermezzo dulu? Intermezzo dulu, Bu. Oh, jangan Bu ya, manggilnya Kak aja. Manggilnya Kak aja. Saya seumuran dengan Mbak Iza. Iya, boleh. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sambil sama makan boleh. Yang penting fokus, boleh makan, boleh. Yang lain, yang penting jangan badminton atau olahraga yang lainnya. Boleh nanti kalau jawab langsung dibuka mikrofonnya, boleh, atau angkat tangan. Oke, di sini ada yang stay di Solo, dekat dengan UMS. Ada yang udah di Solo? Ada, Kak. Ada. Udah, Kak. Oke, cowok ya? Malah oke. Jangan Bu, Kak aja. Saya ini dipanggil Bu terus sedih saya. Oke. Yang udah di berapa anak? Yang udah di Solo, rumahnya dekat dengan Solo? Lumayan. Banyak ya? Oh, Klaten. Oke. Nanti boleh kita ketemu atau minggu depan bisa untuk praktek servikal kan 2 kali pertemuan. Mungkin yang minggu depan bisa nanti ke kampus 2 orang aja, cewek sama cowok, nanti kita praktek yang 2 aja, yang lainnya online atau online. Nanti kita langsung praktekkan untuk palpasinya, pegangnya bagaimana kita nanti praktek. Saya hanya mengambil kelas ini, jadi yang 4 kelas itu dengan Kak Iza, yang 2 kelas dengan saya. Nanti kalau nggak setuju, Mbak Aza, Kak Iza silahkan. Nanti saya bilang Mbak Iza. Oke, pasti saya bisanya sore juga pas kelas sore. Oke, nanti siapa ya tadi? Trino Valiano ya yang di Solo ya? Iya, Kak. Oke, rumahnya mana Trino Valiano? Kalau saya itu asli Kabupaten Brebes. Sekarang udah, tapi udah di Solo. Sudah. Oke, nanti bisalah kita meet up ya. Oke. Oke, ini ada yang udah download ininya Mbak Iza, Stobota yang di e-booknya Mbak Iza ini karena wifi saya ini nggak terlalu kenceng ya, jadi nggak bisa untuk download.
Saya udah beberapa kali download. Bentar ya, saya download dulu. Sambil kita intermezzo dulu. Yang dari luar, yang dari Kalimantan, ada yang dari luar negeri sini? Ada, Kak. Siapa? Ada, Kak. Oh, ada yang dari luar negeri? Dari luar Jawa maksudnya. Oh, luar Jawa. Saya kira luar negeri beneran ini. Nanti kalau semester 3 saya datangkan pasien yang dari luar negeri. Kalau masih di sini ya, pasiennya. Oke, luar Jawanya mana? Ini sambil saya download dulu ya. Nggak apa-apa ya. Santai, saya nggak terlalu serius, nggak terlalu ini. Yang penting kalian paham. Yang dari luar? Kalimantan, Kak. Kalimantannya mana? Timur. Kalimantan Timurnya Samarinda atau Balikpapan? Samarinda. Oh, Samarinda. Samarinda udah banyak fisioterapi di sana. Angkatan bawah saya banyak sekali di Samarinda. Kakaknya ada yang fisioterapi? Kakak sepupu. Siapa namanya? Ada Bu, kakak kandung. Oh, kakak kandung. Oke, siapa namanya? Jangan-jangan nanti mahasiswa saya. Anak UMM tapi Bu Zuhara. Oh, UMM. Yang UMS ada yang saudara atau ini fisioterapi UMS? Dulu itu sempat ada. Siapa namanya? Tiara Mulyani. Tiara angkatan berapa? 2016 yang pas masih Oh belum iya, ada R1. Tiara ya, kenal. Tanya aja Mbak Azza kenal nggak? Pasti kenal. Tanya aja, pasti kenal. Tiara kan? Iya, Kak. Iya, tanya aja nanti. Dulu saya ngajar dia kesehatan reproduksi. Masih apa ya? Masih saya dari 2016 ngajarnya. Ada lagi yang di sini saudaranya fisioterapi? Fisioterapi? Kakak. Oh iya, siapa? Mahdi? Iya. Iya tadi. Iya. Tapi kok fotonya tak ya ini ya? Iya, Kak. Oh, punya akun siapa? Oke, udah bisa di-download. Siapa Mahdi namanya? Kak. Siapa? Mahdi Ramadhani. Iya, maksudnya yang ininya Visio siapa? Namanya dari UMS juga? Enggak, tapi ibu saya fisioterapi juga. Di mana? Di mana ibunya fisioterapi di mana? Di Dustira. Oh, Distira siapa namanya? Ibu Sari. Oh, mungkin kenal sama Ibu Ati. Kenal sama Bu Ati enggak? Kurang tahu, Kak. Oh, kurang tahu. Iya, bahasanya Sunda banget ya. Dustira Bandung. Oke, kok nggak masuk di Dustira? Oke. Kenapa Mahdi nggak masuk di Dustira Bandung? Tidak tertarik, Kak. Tidak tertariknya di sini. Iya, Kak. Oke. Nggak apa-apa. Sama aja kampus asal kitanya mau belajar pasti bisa. Nggak harus dari ternama atau enggak. Yang penting kitanya ya. Kampus tergantung dari mahasiswanya. Oke, bisa kita mulai?
Bisa. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan pusing ya. Kita belajar, yang penting diniati dulu. Nanti bisa nggak bisa, insya Allah masuk kalau kita niat. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, selesai. Izin share screen ya saya ya. Oke, tanyakan dulu tentang untuk perkenalannya. Oke, udah terlihat. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Kita akan belajar tentang cervical anatomy. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya dulu untuk yang anatomi. Kita recall dulu ya. Cervical tahu bahasa Indonesianya apa? Cervical? Tulang belakang. Oke. Tulang belakang. Oke, benar ya. Vertebrae. Kalau tulang belakang itu lebih ke vertebra. Vertebra itu artinya tulang belakang. Makanya ada ya, namanya hewan bervertebra, bertulang belakang. Ada yang non vertebra atau tidak bertulang belakang. Artinya vertebra adalah tulang belakang. Nah, vertebra ini dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah cervical, itu leher, lalu thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeus. Masih ingat di anatomi? Masih ingat? Halo? Saya lebih suka kalau kalian aktif ya. Masih, Bu. Oke, bentar. Masih loading. Oke, cervical itu terdiri dari berapa tulang? 7, Kak. Oke, 7 ya, Binti. Kalau 12. thoracal 12. Oke. Lumbal? 5. 5. Lumbal. Satu. Oke, jawaban Pak. Masih ada yang bisa membenarkan nggak? 5. Dia beberapa tulang menjadi satu. Berapa? 3. Masih kurang tepat. 5, Kak. 4, Kak. 5. Jadi tawar menawar. Oke, jadi tawar menawar ya. 5, Kak. 3, Kak. Yang benar 3 atau 5? 5. 5. Oke, 5. Coccygeus. Coccygeus itu tulang ekor. 3. 1 sampai 3 ya. Ada yang punya 1, ada yang punya 3. Jangan sampai ini ya. Kalian harus update ini tentang anatomi. Siapa tahu nanti ada tambahan, kalian nggak tahu gimana. Bentar, cervical. Bentar ya. Bentar, saya stop sharing dulu. Oke, jadi cervical itu ada 7. Nah, di cervical ini dia istimewa, sangat istimewa. Kenapa istimewa? Bayangkan aja ini, leher
Mungkin hanya seperti itu aja, itu kompleks sekali. Jadi antara vertebra, di antara vertebra lumbal, sakrum, koksigis, torakal, itu menurut saya itu paling istimewa adalah servikal. Mungkin ada yang mengikuti tentang Ana, siapa artis yang baru aja meninggal itu, Ana siapa itu? Laura Anna ya? Nah, Laura Anna itu juga dia terjadi kompresi dan fraktur di area servikal. Makanya mengapa kita bisa lumpuh, nanti kita akan bahas. Ini saya matikan untuk, ini saya ya, kamera saya karena nggak stabil nih di sini. Boleh? Kan untuk matikan nggak apa-apa, mau on nggak apa-apa. Yang penting nanti saya tanya, kalian paham dan mengerti. Boleh saya izin mematikan karena nggak stabil ini? Boleh, Kak. Oke. Boleh, Kak. Izin ya. Kalian boleh mau menyalakan boleh. Oke, izin lagi share screen. Oke, kita akan masuk ke servikal. Oke, bismillah ya. Oke, servikal itu leher. Jadi servikal sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah upper cervical yang terdiri dari occiput, atlas, dan aksis. Nanti saya kasih dekingnya lah kalau ini cara menghafal antara atlas dan aksis biasanya banyak keliru. Atlas ini disebut dengan C1 dan aksis ini disebut dengan C2. C0 itu adalah occiput. Nah, jangan kebalik ya. Caranya gimana Mbak membedakan atlas itu C, aksis itu C2? Ingat, huruf pertamanya itu sama-sama A. A depannya atlas A, aksis A. T sama X duluan mana? T. T, Kak. T, berarti itu adalah C1 yang pertama, C1. Sedangkan aksis yang X, aksis itu adalah C2. Jadi nanti jangan bingung cara menyebutkan aksis itu C1 apa C2. Ingat X itu yang kedua setelah T. Atlas itu C1, aksis itu adalah C2. C maksudnya C itu adalah servikal. Paham ya? Mungkin Pak Masken udah menjelaskan ini juga. Jadi nanti penamaan untuk vertebra biasanya VT1. Berarti artinya apa? VT1. Vertebra torakal 1, Kak. Oke, good. Vertebra torakal 1. Jadi kalau yang VC1 berarti vertebra cervical 1. Nah, nanti kalau ada yang bilang C1 boleh, silakan, nggak apa-apa itu. Paham. Oke, paham ya, untuk yang atlas itu disebut dengan C1, sedangkan aksis adalah C2. Occiput itu adalah C0. Ingat 0, O aja, O. O berarti kalau 0 occiput berarti C0. Paham? Paham. Oke, paham. Oke, good. Nanti kalau saya terlalu cepat atau kata-kata yang nggak kalian pahami, silahkan langsung bertanya. Oke, selanjutnya itu yang kedua itu adalah lower cervical. Ingat, upper itu atas, sedangkan lower itu adalah bawah, lower cervical, berarti cervical bagian bawah. Itu antara C2 sampai C7. Nah ini, ini C3 ya, C3 sampai C7. Karena bentuknya itu sama. Kalau occiput, atlas, dan aksis ini dia bentuknya berbeda. Dia istimewa, yang upper ini. Kalau yang C3 sampai C7 itu bentuknya sama. Makanya dia dikatakan lower, karena beda dari yang upper tadi. Selanjutnya, ini gerakannya dia untuk gerakan yang fisiologis. Oke, kita akan masuk ke anatominya ya. Oke, di sini ya. Ini ya, dia di cervical. Nah, cervical ini dia ada 7. Tapi sarafnya itu ada 8. Kenapa bisa gitu? Oke, jadi di cervical itu, di antara cervical itu ada saraf-saraf yang keluar. Jadi dia kan tersusun. Pernah makan kepala ayam?
Halo? Pernah, Kak. Oke, pernah ya. Jadi tulangnya dari kepala ayam itu dia bisa terpisah-pisah. Dia bisa terpisah-pisah. Oke, lihat. Jadi dia bisa terpisah-pisah. Nah, ini yang C1 dan ini yang C2. Ini servikal itu antara 1 sampai 7 di sini. Nanti ada caranya untuk palpasi membedakan antara vertebra torakal dan servikal. Makanya nanti saya butuh satu cowok untuk sini, nanti saya gambar belakangnya dan cara palpasinya. Antara batas torakal, servikal dan torakal itu di mana itu bisa dipalpasi. Palpasi itu artinya dipegang, ditekan. Jadi nanti kita tahu, oh ini punyanya servikal nih, ini punyanya torakal. Oke. Nah, di sini antara tulang vertebra atau korpus itu badan ya, korpus itu badan, itu disambungkan oleh diskus intervertebralis. Artinya diskus intervertebralis, inter itu artinya antar. Berarti diskus intervertebralis berarti diskus antara vertebra. Nah, yang biru ini adalah diskus. Bayangkan aja tulang sama tulang bergesekan tanpa ada diskus. Gimana? Kalian pernah megang tulang, meskipun bukan tulang manusia, tapi tulang ayam pernah? Pernah, Kak. Oke, coba gesekkan. Kalian membayangkan, kalian megang tulang, kalian gesekkan. Apa yang terjadi? Antara tulang, dia digesekkan, apa yang terjadi? Ayo. Halo? Masih terhubung? Tulangnya rapuh, Kak. Oke, rapuh. Ada lagi? Sendinya terkikis kok. Oh, terkikis. Oke. Ya, ada yang bahas sendi, nanti kita akan bahas sendi. Oke. Terkikis atau dia rapuh. Nah, makanya antara vertebra sama vertebra itu ada diskus. Diskus itu untuk meredam gerakan yang dia terlalu over. Jadi antara tulang sama tulang pasti dia ada bantalan. Nah, bantalan yang ada di vertebra itu namanya diskus. Diskus intervertebralis. Ingat, artinya inter itu adalah antar. Jadi diskus antara vertebra, tulang vertebra. Makanya setiap vertebra ini pasti ada diskusnya meskipun kecil. Nah, nanti ada diskus paling besar adalah di lumbal. Kenapa lumbal paling besar? Nah, itu ada maksudnya. Oke. Diskus intervertebralis. Oke, udah ya, paham ya? Ya, yang biru ini berarti di antara vertebra ini dia yang biru, ada juga yang warnanya nanti agak putih-putihan itu juga diskus. Kalau dari depan, anterior view. Jadi lihat anterior. Udah paham tentang anterior, posterior, superior, inferior? Udah paham? Sudah, Kak. Oke, good. Kalau yang belakang ini dilihat dari yang sampingnya itu dilihat dari belakang atau posterior view. Dilihat di sini ya, dia sangat unik ya. Ini bisa dipalpasi atau dipegang yang ini. Ini adalah prosesus spinosus. Sedangkan yang samping adalah prosesus transversus. Oke, prosesus itu artinya tonjolan. Jadi jangan bingung. Prosesus spinosus itu yang bisa dipalpasi di bagian posterior leher kita atau di bagian posterior badan kita. Oke, masuk ke sini. Oke, ini yang dinamakan dengan, ini udah terlihat jelas di kalian yang ini? Udah, Kak. Oke, saya perbesar lagi biar lebih jelas. Oke. Pokoknya nanti kalau terlalu cepat bilang ya. Nah, di sini tadi disebutkan di upper cervical itu ada occiput. Occiput itu adalah ini. Di sini. Ini ya. Nah, lingkaran occiput ini miliknya occipital. Occipital. Ingat occipital? Dia adalah pembentuk tulang kranium. Kranium itu adalah kepala. Oke, kranium adalah kepala ya, ingat ya. Oke, di sini ada lubang yang sangat besar. Ini namanya unik ya, foramen magnum. Ingat aja es krim. Es krim, magnum,
foramen magnum. Ini ada foramen itu artinya lubang. Magnum adalah lubang, namanya lubangnya. Ini adalah foramen magnum. Ingat, foramen itu adalah artinya lubang. Nah, kenapa di sini ada lubang atau foramen magnum? Di sini nanti tempat bertemunya vertebra. Jadi kalau kalian, saya mengibaratkan kalian makan kepala ayam ya. Kalau makan kepala, antara kepala dan leher, silakan kalian pisahkan. Pasti di situ ada lubang lah, itu adalah foramen magnum, diibaratkan foramen magnum. Nah, ini bertemunya nanti dengan vertebra kita. Makanya kepala dilepas, dikembalikan lagi, dia bertemu dengan vertebra. Nah, antara osipital dan tulang vertebra itu nanti ada namanya sendi. Nah, tadi ada yang membahas sendi. Artinya sendi itu apa? Sendi itu artinya pertemuan antara dua tulang atau lebih dua tulang. Kalau tidak bertemu, dia namanya nggak sendi, tapi sendirian, nggak ketemu. Oke. Ingat ya, kalau namanya sendi itu pertemuan dua tulang atau lebih. Kalau dia nggak ketemu, berarti tidak dinamakan sendi. Paham? Paham, Kak. Oke, ini di sini foramen magnum dia tidak bertemu dengan siapa-siapa. Untuk saat ini dia tidak bertemu dengan siapa-siapa atau dengan tulang lainnya. Makanya dia tidak bisa dikatakan sendi foramen, nggak bisa. Nggak ada sendi foramen gitu. Contohnya ada kalau di bahasa anatomi, sendi itu namanya artikulasio. Itu disebutkan paling depan. Jadi artikulasio atlanto-occipital, artikulasio atlanto-axialis. Nah, itu namanya sendi. Di bahasa anatomi namanya artikulasio. Itu diletakkan di depan, artikulasio. Kalau di bahasa Inggris itu namanya joint, diletakkan di belakang. Contohnya atlanto-occipital joint. Sama aja, tergantung kalian nulis itu, salah satu dari itu boleh. Paham ya? Oke, yang penting nanti saya tanya paham. Oke, untuk occiput kita paham ya. Nah, di sini itu ada namanya, nah ini ada yang biru-biru, ini juga diskus juga namanya. Nah, ini nanti bertemu dengan ini. Bertemu dengan facies articularis superior. Di sini, superior berarti dia yang atas. Nanti di bawahnya ini, di bawahnya superior ada inferior, di bawahnya ini, dibalik. Ini dibalik, di bawahnya sini, itu ada facies articularis superior. Kalau yang ini, berarti kan superior bertemu dengan kepala ini, atau yang atau yang occiput ini, dia bertemu, nempel di sini. Nah, ini diskusnya untuk peredam. Bayangkan kalau tidak ada ini, dia akan menggerus. Nah, ini juga sama, kanan kiri dia sama. Lalu, nah ini spesialnya dari vertebra C1. Ingat, ini first cervical vertebra. Oke, C1. C1 ini bentuknya sangat unik. Kalau saya mengibaratkan itu seperti donat. Jadi dia seperti donat karena dia tidak mempunyai, nah untuk C1 dia tidak mempunyai prosesus spinosus. Diingat ya, vertebra yang tidak mempunyai prosesus spinosus adalah C1. Dia tidak punya, tapi punyanya tuberculum anterior dan tuberculum posterior. Ingat nih ya, tuberculum anterior berarti ini yang di depan, yang di leher kita, depan, yang ini yang di belakang. Nanti bisa dipalpasi. Oke, selanjutnya ini ada sulcus arteri. Ini nanti tempat keluarnya dari arteri. Biasanya untuk keluarnya pembuluh darah. Lalu di sini ada prosesus transversus. Jadi semua vertebra dari C1 sampai di sakrum itu mempunyai prosesus transversus. Kalau yang nggak punya hanya prosesus spinosus itu. Ada yang punya ini, ada bukunya. Oke, di sini paham atau terlalu cepat?
Halo? Iya, Kak. Paham, Kak. Oke, paham ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan lagi untuk di sini. Di sini ada juga foramen transversarium atau foramen transversus. Kenapa dia dikatakan foramen transversum atau transversarium? Karena dia letaknya di dekatnya dengan processus transversus. Di sini, ini untuk apa? Lubang ini untuk apa sebenarnya? Nah, lubang ini tempat lewatnya dari arteri besar pada tubuh kita, namanya basiler. Nah, arteri ini kalau dia terjepit, apa yang terjadi? Atau di sini ada trauma, apa yang terjadi? Kalau di situ ada trauma, biasanya bisa menyebabkan kekurangan oksigen, atau dia bisa stroke. Akhirnya bisa stroke atau cerebral palsy. Nah, biasanya orang-orang yang permasalahan di basiler, itu ditangani. Dan itu ada red flag. Red flag itu kegiatan. Jadi nanti ada ya visi dari ada enggak. Permasalahan jadi untuk dia itu menuju stroke tinggi. Nah, apa yang terjadi juga kalau dia itu ternyata ada fraktur di daerah processus transversus atau foramen transversusnya. Dia akan menyebabkan endingnya itu adalah stroke atau cerebral palsy. Pusing juga. Nah, nanti ada tanda-tandanya kalau kita bermasalah di arteri besar kita, di basilernya kita. Dia mengalami mual, lalu mengalami tidak bisa membau, pusing, lalu berkunang-kunang. Berkunang-kunangnya itu seperti kayak juling, lalu dia juga trauma. Jadi dia ini meskipun kecil, dia hanya ada di atlas, dia sangat berperan penting di sini tempatnya. Tempat arteri besar kita, yaitu namanya basiler. Oke. Nah, untuk yang di sini lubang besar ini untuk apa? Ini adalah untuk lewatnya dari, ada yang tahu? Tempat dari apa? Tempat menempelnya C2, Kak. C2. Oke, ada lagi? Yang besar ini? Sumsum tulang. Oke, sumsum tulang. Oke, jadi jawabannya adalah sumsum tulang atau disebut juga dengan medula spinalis. Oke, bahasa Inggrisnya mungkin kalau kalian nanti buat story bukan medula spinalis ya, spinal cord gitu biar keren ya. Oke, spinal cord bukan pakai injury. Injury itu kalau dia ada trauma. Oke, di sini jadi tempat medula spinalis. Nah, di semua vertebra itu ada lubangnya seperti ini. Jadi ini untuk tempat dari medula spinalis. Oke, paham ya antara C1 udah paham ya? Gampang, ini dia modelnya kayak donat. Jadi bolong tengahnya. Terus ada dua lubang, itu tempat dari arteri basiler. Oke, paham ya? Oke, ini yang di bawahnya. Jadi yang kan ini di atas nih. Yang ini bertemu langsung dengan, sedangkan yang ini adalah nanti bertemu dengan aksis. Nih, sama ya, cuma dia ada tambahan karena dia ini bertemu. Kalau yang ini enggak. Karena ini ada dua, di sini juga dua. Nah, ini baru 3 karena di sini nanti udah ada 3. Di bawahnya C3 dia udah modelnya normal. Oke, yang di sini sama, ini dari bawah. Dilihat dari bawah. Sama, cuma ditambah di sini ada fovea dentis. Sama juga dia untuk peredam dari gerakan vertebra. Oke, ini adalah bentuk spesial dari aksis. Kenapa dia dikatakan aksis? Karena di sini puncaknya itu ada namanya apex dentis. Sedangkan ini, yang tonjolan ini, itu adalah den aksis. Kalau saya mengibaratkan dia itu seperti kempong bayi. Tahu kempong bayi? Dot bayi yang biasanya buat ngedot bayi. Oke. Nah, itu seperti ini kalau dilihat dari mana?
Anterior atau posterior? Anterior, Kak. Oke, anterior ya, karena ini proses spinosus ada. Kalau dia terlihat proses spinosus berarti dia dari belakang. Jangan bingung. Kalau dia dilihat dari sini nggak ada proses spinosusnya, maksudnya ini kelihatan, cuma kalau ini kelihatan banget ya proses spinosusnya. Ini dari belakang, ini dari depan. Nah, dia ini istimewanya dia punya apek dentis dan denaksis. Di sini udah punya prosesus transversus. Ini juga ada prosesus artikular superior. Ini tempat tadi yang biru yang nempelnya ini di sini. Karena nanti si atlas dia nempel di sini. Nah, apek dentis ini nanti yang akan bertemu dengan apa? Oke, bentar, saya nyalakan. Ini kalian udah mulai agak pusing nih. Bentar, saya nyalakan kamera. Oke, terlihat ya. Ini saya contohkan seperti ini. Terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Oke, jadi ini ibarat gini. Jadi yang ini tadi, yang aksis itu modelnya seperti ini. Seperti ini. Gini ya, ada denaksisnya ya. Nah, sedangkan yang dia itu atlas itu seperti ini, donat. Jadi gini, dia seperti ini. Paham? Jadi dia masuk seperti ini. Paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, ini gini ya, masuk gini ya, masuk gini ya. Oke, masuk gini. Kira-kira gerakan apa yang terjadi antara aksis dan atlas? Rotasi, Kak. Oke, good. Jadi, rotasi itu kan dari apa dan apa? Aksis dan atlas. Oke, nama sendinya? Atlanto Pakai apa gitu. pakai bahasa anatomi, pakai bahasa Inggris. Yuk, belajar nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Biar ingat. Paham ya? Berarti antara Aksial. apa? Artikulasio atlantoaksial. Oke, berarti udah terjawab ya. Jadi gerakan rotasi neck, kita nengok kanan kiri itu adalah gerakan dari artikulasio atlantoaksialis. Aksialis, jangan aksila ya. Aksila itu artinya ketiak. Jangan sampai ketukar. Aksila itu ketiak. Tapi kalau aksialis itu adalah aksis. Oke, paham? Rotasi? Paham, Kak? Berarti nanti kalau ujian praktek, kalau ditanya gerakan rotasi dihasilkan sendi? Oke, paham ya? Nanti saya tanya. Kita review, recall di belakang lagi. Oke, paham? Oke, dia ketemu seperti ini. Jadi menyisakan dens ini, di ujungnya ini, dia tersisa. Oke, tersisa ini bertemu dengan occiput. Occiput itu seperti ini. Ini ingat ya, ini anggap aja kranial atau kepala. Dia nempel gini, set di lubangnya. Ini ada lubang, anggap ini lubang. Dia bertemu seperti ini, set. Nah, kira-kira gerakan apa yang akan terjadi? Gerakan apa yang terjadi? Rotasi. Gimana? Apa? Fleksi ekstensi. Oke, fleksi ekstensi. Berarti terjadi artikulasio ini di sini nempel. Ingat, sendi dikatakan sendi pertemuan dua tulang atau lebih. Ingat, di atasnya ini dens sini, bawahnya occiput itu ada tulang apa tadi? Atlas. Atlas, berarti pertemuan antara atlas dan occiput namanya artikulasio Atlanto occipital. Nah, occipitalis boleh, occipital boleh. Paham ya untuk gerakannya? Nah, ini yang fleksi ekstensi
fleksi ekstensi seperti ini, fleksi ekstensi, ini disebut juga dengan yes join. Kenapa yes? Yes, oke, yes, nganggu. Kalau ini rotasi adalah no join, geleng, nggak mau, ingatnya gitu, ya. No join, yes join. Paham? Paham, Kak. Oke, good. Nanti kalau saya tanya bisa ya. Saya nilainya juga dari tanya, jadi yang sering jawab siapa, saya lihat juga, jadi saya tandain. Makanya yang aktif ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana? Makin sulit enggak? Belum sulit ini. Kak, saya boleh nanya sedikit? Oke, boleh, silahkan. Jadi tadi tentang artikulatio baik dari hubungan antara C1 dan C2 atau dengan C1 dengan osput. Nah, itu ulang pertanyaannya. Oke. Tadi terkait dengan artikulatio, baik itu hubungan antara C1 dan C2 ataupun C1 dengan occiput, itu tadi saya lihat namanya itu setelah artikulatio, dia atlanto dulu baru aksialis atau occipitalis. Apakah berarti pusatnya itu di C1? Bukan. Jadi nanti kalian itu juga pernah pertanyaannya, saya waktu kuliah itu cara penamanya gimana? Oke, kalau kalian masih salah untuk penamaan, jadi saya belum menemukan untuk penamaannya. Jadi apakah itu harus dimulai dari medial ke lateral atau lateral ke medial, saya belum pernah menemukan. Jadi untuk nama itu emang udah paten ya, dari Disobota itu udah paten juga untuk namanya. Jadi nanti kalau kalian udah terbiasa itu bakal paham sendiri. Oh, ini namanya artikulasio atlanto occipital. Jadi nanti kalau salah gimana? Biasanya masih dimaklumi untuk semester 1-2 itu masih dimaklumi karena belum terbiasa, baru mengenal nama sekarang ya. Tapi nanti kalau kalian udah semester 3 ke atas itu sudah biasanya udah paham sendiri. Kayak artikulasio humero ulnar join kayak gitu. Tapi nanti kalau saya sih biasanya kalau di ekstremitas lebih ke proksimal dulu baru ke distal. Kalau saya nanti coba dilihat lagi. Jadi jangan bingung ya, tulis dulu aja, nanti lama-lama hafal kok. Lama-lama kalian terbiasa mendengar kata-kata yang seperti itu. Berarti memang sudah ada ketentuan dari sananya? Ya, udah ada itu sebenarnya nggak dibalik-balik kayak atlanto occiput atau occiput atlanto join gitu. Biasanya sih nggak apa-apa, tapi yang lebih seringnya nanti kalian udah terbiasa sendiri. Baik, terima kasih Mbak. Ya, tapi nanti kalau ujian kalian jawabnya kebalik, saya masih memaklumi. Tapi nanti kalau semester ke atas ya harus diperbaiki. Contohnya kayak tadi ya, artikulasio atlanto occipital atau artikulasio occipital atlanto. Kan maksudnya namanya juga dilihat kalau udah sering dengar. Tapi kalau kalian baru aja, tapi sebenarnya maksud kalian benar nggak apa-apa. Seperti itu Wahyu. Oke Mbak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke, ini untuk ini paham ya? Oke, jadi nanti antara arkus dan ini akan menghasilkan namanya facet join. Nanti kita akan bahas sendiri untuk facet join. Jadi antara dia itu diskus itu akan menghasilkan facet join. Jadi setiap vertebra pasti bersinggungan, dia akan menghasilkan facet join. Kayak ini, nanti dia akan bertemu dengan bawahnya akan menghasilkan facet join. Nanti akan kita bahas sendiri.
Oke, nah ini kita lihat untuk yang servikal, tulang yang kelima, di sini modelnya udah berbeda ya sama yang tadi ya, yang atas sama sekali. Tadi udah lihat masalah upper vertebra atau upper cervical. Kita akan membahas tentang lower. Untuk upper ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke lower. Oke, anggap nggak ada kalau kalian nggak bertanya. Oke, kita masuk ke cervical vertebra yang kelima dan ketujuh nanti. Oke, di sini ini ada korpus. Jadi korpus itu satu tulang ini namanya korpus vertebra. Di sini udah berbeda lagi ya. Di sini ada processus articularis superior, masih sama kayak yang tadi. Lalu ada korpus vertebra. Kenapa ini warnanya biru? Karena di sini ada diskus. Tadi ingat, diskus dia peredam dari gerakan vertebra. Lalu di sini ada juga foramen transversarium. Ingat ya, tadi lewatnya dari arteri besar yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini uniknya dia ada tuberculum. Ada anterior dan posterior. Kenapa dia ada anterior dan posterior? Ingat, anterior yang dari sini. Ini yang posterior. Ingat, processus spinosus pasti dia yang belakang. Uniknya di vertebra 5 ini dia bercabang. Dia seperti tanduk. Ini bisa dipalpasi ya, bisa dipegang dari belakang. Nah, sama juga sama yang tadi, ini ada foramen vertebra, tempat lewatnya dari medula spinalis atau spinal cord. Oke. Nah, ini ada argusnya juga. Ini udah umum sih bentuknya seperti ini. Nanti ke bawahnya juga seperti itu. Cuma yang membedakan adalah proses spinosusnya. Oke, kita lihat untuk cervical yang ketujuh. Ini mempunyai prosesus spinosus paling panjang di antara vertebra. Di antara vertebra cervical. Nah, di sini udah mulai bentuknya agak ini ya, di sini agak lebih tebal di laminanya. Di sini ada juga untuk korpus processus uncinati, epiphysis annularis. Ini itu sebenarnya diskus. Lalu ada processus articularis superior. Lalu itu ada processus transversus. Ini bisa dipalpasi di bagian lateral kita. Yang ini bisa dipalpasi, ini lebih bisa dipalpasi. Apalagi kalau cowok yang dia itu tinggi, kecil, bisa. Gemuk bisa nggak, Kak? Bisa, bisa sekali. Nanti Fisya harus bisa mempalpasi mana sih processus transversus. Nah, ini saya tekankan. Di sini antara processus articularis menuju ke processus spinosus itu ada namanya lamina. Nah, ini yang sering sekali dia ada cedera. Cederanya apa? Retak, pecah, lalu dipotong, bisa. Karena dia terjadi trauma. Namanya lamina ini dia sangat rawan sekali untuk terjadi trauma. Nah, traumanya apa aja? Bisa terbentur, bisa tertekan, entrachment, atau fraktur. Fraktur itu patah. Biasanya anak-anak tuh kalau udah dapat bahasa-bahasa anatomi, statusnya IG atau WA itu biasanya seringnya alay-alay gitu, fraktur hepar gitu, patah hati gitu kan, hepar kan hati, fraktur hepar, biasanya artinya apa gitu. Oke, lamina ini kalau dia dipotong namanya laminektomi, tapi kalau ada namanya tomi itu biasanya dia dipotong atau disobek. Kayak laminektomi, laparotomi, lalu appendiktomi itu biasanya dipotong. Nah, ini ada juga kasus banyak sekali nih di Rumah Sakit Ortopedi Solo. Laminektomi ini. Nah, biasanya kalau dia ini dibiarkan, dia terjadi fraktur, dia dibiarkan, nggak ditangani, apa yang terjadi? Di sini ada penjepitan atau penekanan, entrapment.
Nah, akhirnya kalau nggak ditangani udah terjadi penjepitan, terjadilah spinal cord injury. Lihat, spinal di sini, spinal cord di sini. Kalau dia ini nggak ditangani, terjadi spinal cord injury. Kayak kasusnya si siapa? Laura Anna ya. Laura Anna mungkin kalau yang mengikuti dari awal, yang nggak tahu, bukan orang kesehatan, ya itu nggak tahu itu kenapa bisa begitu lah. Karena dia terjadi spinal cord injury. Kalau dia terjadinya di upper cervical, biasanya dia nanti terjadi ekstremitas atas bawah yang terjadi lumpuh. Tapi kalau dia terjadinya di lower cervical, dia biasanya terjadi hanya ekstremitas bawah aja yang terkena. Jadi kalian sebagai tenaga medis, apalagi fisioterapi, yang paham sekali dengan anatomi tulang, otot, lalu tentang nerve, itu harus paham. Jadi itu kasus yang kan sempat disebutkan bahwa Laura Anna itu dia juga memberikan kontribusi ke fisioterapi. Dia baru tahu tentang fisioterapi gitu. Dia bisa tangannya bergerak itu karena latihan juga. Oke, ada lagi? Nah, ini yang kalau keseluruhannya ini memang nggak terlihat. Nah, ini bahwa keseluruhan. Di sini ada tuberculum antara processus transversus ini. Di sini nanti ada facet joint. Nah, ini proses transversum, sulcus nerve. Nah, di sini ini dari depan apa belakang ini? Belakang. Oh, belakang? Ada processus spinosus? Tidak ada. Oke, dari depan ya berarti ya. Dari depan. Nah, ini dilihat. Ini dari mana? Dari belakang. Oke, dari dorsal, lateral dorsal. Ini lebih ke lateral ke belakang. Belum dikatakan belakang. Di sini ada lateral dorsal. Dorsal itu artinya punggung. Jadi ini antara atas dan seperti. Oke, paham? Ada yang masih bingung untuk gampang banget. Oke. Nah, ini untuk arterinya. Arteri basilaris tadi ya yang dia masuk. Nah, ini biasanya pada anak-anak yang vertigo, sering vertigo, ada yang di sini sering vertigo? Ada yang sering vertigo? Vertigo itu bisa disebabkan adanya penjepitan area basilaris dan otot-ototnya, otot-otot pernafasan dan otot-otot atau di area serval. Ini banyak sekali ini peran fisioterapi bisa berperan di situ untuk vertigo atau sering pusing. Itu bisa. Pasien saya ada satu ini sekarang udah mulai biasanya untuk intensitas sering terjadinya bisa seminggu sekali, sekarang udah sebulan sekali. Peningkatan ya, seminggu sekali. Peningkatan sebulan sekali. Vertigo sebulan sekali, 1 minggu sekali. Sekarang udah sebulan sekali. Oke. Nah, untuk simptom ini adalah gejala. Gejala dari kalau dia terjadi penjepitan di basilarisnya, apa yang terjadi? Pusing. Lalu hilang kesadaran, lalu vision disturbance, itu dia gangguan penglihatan ya. Jadi kayak nystagmus atau matanya itu bergerak atau hilang kesadaran, headache, lalu hilang dari penciuman. Dan ini terjadi dalam satu waktu, bukan hari pertama di sinus dulu, bukan, tapi dalam satu waktu. Oke, sama. Oke, nanti kita akan mempraktekkan ini. Jadi untuk melihat ini bisa nggak kita praktek? Bisa. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kak, saya izin tanya. Oke, silakan. Kan di tulang vertebra itu semuanya memiliki proses spinosis kecuali C1 kan atlas tadi. Yes. Nah, terus ada yang bentuknya bercabang.
dan panjang gitu. Jadi apakah bentuk bercabang dan panjang ini kemauannya tersendiri kah, atau mungkin biarpun panjang dan bercabang tetap sama? Tetap sama fungsinya yang lainnya, bercabang gitu. di proses spinosis ya, itu tetap sama fungsinya. Dia maksudnya nggak punya ini, nggak punya, cuma untuk membedakan ada, oh ini punyanya C5, ini C7. Tapi kalau kita palpasi nanti, palpasi dipegang, itu sama, rasanya sama. Nanti bisalah kita praktek offline. Kapan ya praktek offline-nya? Saya belum dengar ini. Jadi tetap sama ya, siapa Wahyu ya yang tanya? Ahyar. Oh iya, saya ingat suaranya. Oke, jadi untuk yang dia bentuknya berbeda, bercabang sama enggak, itu sebenarnya sama fungsinya. Dipalpasi pun itu juga sama, nanti kita ngerasainnya sama, itu proses spinosus. Cuma untuk membedakan, contohnya mungkin yang kadaver, mungkin kalau semester ini nggak ada kadaver ya, dulu angkatan saya ada. Kadaver itu bedah mayat, bedah jenazah di kedokteran. Jadi untuk fisioterapi boleh kadaver, cuma sekarang dihilangkan kayaknya. Karena online juga ya, jadi belum bisa untuk kadaver offline. Jadi nanti kalau kadaver itu benar-benar kita megang, tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai handscoon, nggak boleh foto, itu emang etikanya untuk kita ke kadaver, ke mayat. Jadi nggak boleh. Jadi benar-benar tulang vertebra itu bagaimana kita pegang, benar-benar pegang tanpa masker, tanpa ini, biar merasakan otot itu bagaimana. Oh ini ternyata punya C5 ini nih, bercabang nih. Oh yang membedakan antara C5 sama C7 ini, dia ada cabangnya, seperti itu. Itu Wahyu. Ahyar Kak, maaf. Oh ya, Muhammad Akhyar ya, maaf ya. Karena jadi baru ya. proses spinosis ini untuk pembeda aja gitu Kak? Iya, jadi kalau nanti kita palpasi di pasien langsung, itu sama, nanti kita praktekkan. Mungkin nanti yang minggu depan kan kita masih vertebra nih. Kita akan praktek, nggak apa-apa, 2 anak aja, cewek sama cowok boleh. Atau 3 ya nggak apa-apa. Biasanya kan belum kenal ya, belum pernah ketemu. Nanti kita di kampus, di klinik. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Jadi Kak, kalau semisal ada mungkin salah satu tulang itu nggak punya proses spinosis, apa ada efek sampingnya pada tubuh Kak? Lah itu karena apa dulu? Atau karena bawaan? Atau karena bawaan? Kalau itu saya belum pernah ini ya, belum pernah. Karena kalau proses spinosus itu dia juga meredam untuk gerakan. Jadi untuk contohnya gerakan ekstensi kita, itu diredam dari proses spinosus juga. Jadi dia untuk menghambat biar dia tidak terlalu ke belakang atau over extension dari neck. Pasti diciptakan ada fungsinya gitu. Kayak kita prosesus transversus, kita set bending atau lateral fleksi agar kita tidak terlalu gini, tidak terlalu lateral. Makanya adanya prosesus transversus. Dia untuk meredam biar tidak terlalu untuk gerakan seperti itu. Tapi saya belum pernah ya tahu yang dia itu proses spinosusnya dipotong, belum pernah. Nanti kalau ada coba ini ya, kita bisa sharing-sharing ya, kita bahas. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Kak. Oke, yang cewek kok diem banget? Ini kita masih 2 pertemuan ya, dibuat santai aja. Untuk yang servikal kita 2 pertemuan. Oke, bentar, ligamen. Kita masuk ke ligamen ya. Bentar. Izin share screen lagi. Udah terlihat?
Oke. Kita masuk ke ligamen. Ligamen, tahu ligamen? Ada yang tahu ligamen? Penghubung antar tulang. Penghubung antar tulang. Oke. Otot juga bisa loh penghubung antar tulang. Oke, jadi ligamen. Nanti itu juga pernyataan yang benar, nggak salah. Jadi ligamen sama otot itu bisa dinamakan stabilisasi pada tulang. Tapi stabilisasinya ada dua macam. Kalau ligamen itu adalah stabilisasi yang pasif. Sedangkan otot adalah stabilisasi yang aktif. Jadi aktif kalau kita bergerak ini, bergerak nih, fleksi. Contohnya fleksi seperti ini. Yang menggerakkan adalah otot kita. Tapi yang menstabilkan biar tulang kita itu bisa tegak, bisa bertahan adalah ligamen. Ya. Nah, ligamen ini dia sangat minim sekali vaskulasi. Makanya kalau ada cedera ligamen, dia biasanya untuk sembuhnya itu lama karena dia dialiri darah. Karena nih ototnya terluka, cepat dia untuk regenerasinya karena dia dialiri oleh pembuluh darah. Suplai makanan di situ untuk kembali normal, dia cepat. Paham ya? Nah, ligamen ini dia jaringan kuat, memperkuat. Nah, kalau mungkin kalau kalian yang sering main bola, itu sering terjadi cedera pada lutut. Sering di sini ada pemain sepak bola atau yang sering main lah di lapangan samping rumah atau pas sekolah dulu sering. Itu biasanya cedera pada lutut. Nah, lututnya ternyata goyang. Nah, apa yang bermanfaat? Tapi aku bisa lari, Mbak, tapi lututku goyang, gimana? Nah, itu kemungkinan terjadi pada ligamennya. Ligamennya dia kendor atau laksiti, nama kerennya laksiti. Itu kendor, molor gitu. Nah, apakah ligamen itu nanti bisa balik? Bisa, cuma lama. Nah, di sini vertebra sendiri itu mempunyai ligamen besar. Yang pertama adalah ligamen flavum. Nah, yang kuning ini ya, ligamen flavum ya. Ini ligamen yang sangat kuat. Yang kedua itu adalah interspinosus ligamen. Interspinosus. Ingat inter itu antar. Spinosus. Antara spinosus ya. Lalu ada yang supraspinosus. Spinous ligamen. Nah, ini 3 ligamen besar yang ada di vertebra. Nanti ini ada ngecek juga. Nanti kita praktek. Jadi sebenarnya kalau online seperti ini memang sulit ya praktek. Saya mempraktekkan pun nggak ada mahasiswa yang kesini. Lalu kalian yang online di rumah juga bingung, belum bisa merasakannya. Nggak apa-apa. Yang penting kita pahami dulu. Sampai sini kalian nggak bingung. Oke, ini baru saya jelaskan dulu. Ini nanti saya jelaskan lagi untuk yang pertemuan kedua, untuk yang tes kalian. Oke. Kemarin Mbak Iza bilangnya gimana untuk pertemuan pertama? Nggak ada laporan ya, berarti ya? Kayaknya jam saya udah habis ya. Cipen, jam saya sudah habis atau masih? Cipen saya siapa ya? Tadi Rahma. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Pertemuan pertama semoga kesannya tidak terlalu horor ya untuk materi yang pertama. Karena saya sudah menjelaskan yang paling nggak terlalu, ini sih, bahasa anatomi nggak terlalu banyak.
Oke, kalau nggak ada biar saya yang bertanya. Saya acak aja ya. Masih ingat nggak? Sama saya catat, nah namanya lah. Oke, nanti tolong sebutkan name-nya ya. Oke, yuk on kamera semua. Kelas, ini kelas apa ya? Kelas B. Kelas A dan B? Kelas praktiknya kelas C, D. Oh, C, D. Oke, kelas C dan D. Jadi nanti saya setorkan ke Pak Wiji ya. Oke, bagi yang... Oke, siap ya. Ini mau ditunjuk atau mau angkat tangan atau langsung buka mikrofon? Lumayan ya nilai plus ya. Jadi nanti nilai tugas kalian biar tertolong. Laporan kalian tertolong. Nanti saya laporkan. Ini yang cewek nih kok pendiam banget nih. Mengalah terus nih. Oke, mau kita recall-nya mau saya tunjuk atau angkat tangan atau buka mikrofon nih? Kesepakatan aja. Oke, siap. Mintanya ini ya. Oke. Kita ini mulai? Atau nulis di oke, mulai ya. Kalau nanti saya pengen saya mau nunjuk lah. Ada yang di sini rumahnya Colomadu? Enggak ada? Oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Gerakan rotasi nek terjadi pada sendi apa? Oke, Irviana. Izin menjawab, Kak. Oke, silakan. Kalau gerakan rotasi di articulatio atlanto axialis joint. Bener apa enggak, teman-teman? Bener ya? Oke, name berapa? Irviana. Name-nya name berapa? J120. 135. 135. Oke. Nilai 1. Selanjutnya, arteri besar yang melewati dari foramen transversarium adalah yang besar yang biasanya kalau dia terjadi entrapment. Oke, Wahyu Andriawan. Basirar, Kak. Oke, good. Name berapa? J1202 10 145. 145. Oke. Selanjutnya. Sampai bingung ya mau ngasih pertanyaan. Oke, bentar. Saya tadi udah nyatet nih. Oke, pada C7 terdapat spinal cord yang melewati dari spinal cord foramen. Pada bagian lateral spinal cord foramen terdapat titik-titik yang sering terjadi fraktur yang menghubungkan antara processus spinosus dan processus transversus. Alisa Ana. Lamina, Kak. Oke, lamina. Kalau terjadi pemotongan namanya apa? Disebut dengan apa? Laminatomi. Laminatomi. Ya, Alfian dapat kok. Udah jawab soalnya. Oke, Alisa name berapa? Belakangnya aja, sebutkan belakangnya aja. 0136. 0136 ya. Alfian? 119, Kak. 119. Oke. Lagi? Oke. Sebutkan 3
3 ligamen yang ada di vertebra. Oke, Nurdini. Ligamen flavum, interspinous ligamen, sama supraspinalis ligamen. Oke, good. Name berapa? 075. 075. Oke. Yuk, nomor awal-awal belum ini, udah akhir-akhir 135, 145, 136. Yang udah jawab boleh kok jawab lagi. Bentar. Oke, gampang ya. Berarti untuk vertebra paham semua ya. Oke. Bentar. Oke, sebutkan pembagian vertebra. Cervical, tadi ada 2. Sebutkan, ini nanti langsung dapat 2 poin. Sebutkan, cervical, tadi ada berapa pembagiannya. Lalu jelaskan secara spesifik ciri-ciri yang kalian pahami. Silahkan. Buka mikrofon langsung. Pembagiannya cervical tadi dibagi apa dan apa. Ciri-ciri yang ini apa. Yang kalian pahami. Langsung otomatis 2 nilainya. Saya boleh mencoba, Kak? Oke, silakan. Baik, Telat untuk- ya, Irviana telat, sama Nurdini telat. Yuk, nggak apa-apa. Baik, untuk cervical sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu upper cervical dan lower cervical. Untuk upper cervical itu terdiri dari occiput dan tulang atlas dan tulang aksis, di mana saling berattachment. Kemudian untuk lower cervical itu dari C3 sampai C7. Biasanya untuk di bagian cervical ini, di tengah-tengahnya itu terdapat apa ya tadi? Terdapat yang namanya medula spinalis, di mana kalau misalnya salah satu contoh ya kayak misalnya ada kerusakan pada lamina, nanti terjadi apabila laminanya itu di bagian upper, maka nanti terjadi lumpuh pada bagian upper ekstremitas. Kemudian kalau misalnya terjadi kerusakan pada lamina bagian lower cervical, maka akan terjadi kelumpuhan pada bagian lower ekstremitas. Mungkin itu aja sih. Oke, ada yang masih mau menyempurnakan? Oke, nggak apa-apa, nilai 2. Yang penting berani dulu. Saya itu mencoba kalian biar mau ngomong. Masa saya terus ya ngomong nanti? Ada lagi, tadi Irviana mau nyoba nggak? Iya, coba ya, Kak. Oke, silahkan. Coba dulu. Jadi, ya, cervical itu dibagi 2, upper sama lower. Yang upper itu terdiri dari aksis sama atlas. Lalu yang bagian lower itu dari C3 sampai C7. Uppernya masih kurang, uppernya masih kurang. Sama ini apa? Itu gitu lupa. Benerin dulu, apa dulu? Nanti masa jawabnya gitu. Aku bentar-bentar Kak, mikir. Oke, yang lain dulu boleh yang mau menjawab biar mendapatkan nilai. Yang lain yuk. Saya boleh nyoba, Kak? Boleh silakan. Oke, jadi tulang cervical itu dibagi menjadi 2, yaitu upper dan lower. Untuk upper itu tersendiri dari tulang atlas C1, aksis C2, occiput C0. Antara upper dengan lower ini berbeda karena tulang upper, cervical upper ini memiliki keistimewaan tersendiri karena memiliki bentuk yang berbeda. Contohnya pada atlas C1 dia itu nggak memiliki processus spinosus. Dan untuk lower itu dari C3 sampai dengan C7. Mereka memiliki bentuk yang sama dan berfungsi untuk gerakan fisiologis. Udah nggak? Oke, itu aja. Oke, good. Muhammad Akhyar. Ini berapa? 073. 073. 73 nanti 72 seneng nih. 073. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Ini saya belum menemukan jawaban yang memuaskan nih. Udah puas tapi belum banget.
belum kayak menyebutkan Atlas ini mempunyai apa, Aksis ini mempunyai apa, Ociput ini milik siapa, dia lubangnya namanya apa, berarti belum nih, baru kalian ini ngejar nilai nih, belum paham nih. Nanti ujian dengan Pak Wiji, jadi nanti ada ujian praktek, udah dijelaskan untuk mekanisme ujian praktek, karena ini baru pertama kali praktek ya, untuk semester 2, nanti untuk prakteknya, ujiannya itu face to face ya. Kalau kita udah offline, jadi satu ruangan itu hanya ada dosen dan satu mahasiswa. Jadi kamu benar-benar bertatap muka, menjawab, kalau nggak bisa jawab ya silahkan gitu, nilai di tangan kalian gitu, untuk nilai ujian praktek. Tapi untuk online nanti sama juga, kita satu room, tapi yang lainnya keluar, hanya yang uji sama yang ditanya aja. Nanti yang mending ditanya saya, gampang. Saya masih maklumin, kalau Pak Wiji ya tahu sendiri nanti. Oke, ayo siapa yang mau mencoba? Ini yang lain, Fitri Kurniasari. Halo? Masih tersambung? Iya, Kak. Oke, mau mencoba nggak Fitri? Iya, Kak. Oke, boleh. Yuk. Bagian cervical dibagi menjadi dua, upper cervical dan lower cervical. Upper cervical ada occiput, tulang atlas C1, tulang aksis C2. Untuk occiput masuk ke dalam kranium. Upper cervical segala sisinya beda, makanya dia disebut juga upper. Lalu untuk lower cervical itu dari C2 sampai C7. Kenapa bisa disebut lower cervical? Karena kelainan dari joinnya berfungsi untuk terjadinya gerakan fisiologis dibagi menjadi cervical movement. Sudah kan? Bukan kelainan ya? Maksudnya untuk bukan kelainan dari tulang yang lainnya ya, tadi menyebutkan dengan kelainan. Kelainan itu artinya tulang itu bermasalah. Jadi emang dibuat beda karena dia untuk gerak yang fisiologis. Oke, paham ya? Untuk pertemuan pertama saya tidak memporsir untuk kalian biar kalian tidak terlalu pusing. Pak Wiji kemarin untuk menjelaskan yang gimana? Karena saya nanti akan mengikuti Pak Wiji. Tadi ini direkod enggak ya? Ini direkod enggak? Oke, boleh matikan recordnya karena udah mau selesai nih, udah selesai. Oh, ini ada yang Sasi Kirana berdua sama temannya, teman kos atau teman satu kelas? Oh, nggak apa-apa. Saya nggak harus ini ya, maksudnya nggak harus Zoom sendiri-sendiri, boleh kalian berkumpul dalam satu ruangan, nggak apa-apa, silahkan. Kalau bisa offline sih offline aja daripada saya harus Zoom seperti ini. Saya lebih suka offline karena lebih bisa langsung praktek. Oh iya, yang si pen saya sih mana ya? Saya mau tahu si pen saya mana ini? Mana? Di mana? Oh iya, jangan lupa ya Dek, untuk linknya, link absennya nanti jangan lupa dikirim ke psikologi. Oke. Oh, untuk minggu depan mungkin ada yang bisa menemani saya di kampus untuk prakteknya? Karena nanti saya butuh laki-laki. Wahyu udah di Solo? Saya masih di luar Jawa, Kak. Oh, luar Jawa. Yang udah di Solo tadi siapa ya? Yang udah di Solo aja nggak apa-apa. Nanti Sasi sudah di Solo? Oh, ngekos juga? Ngekos juga, Sasi? Oke. Nanti saya butuh satu laki-laki untuk, mungkin laki-lakinya malu ya, karena belum pernah ketemu, nanti 2 laki-laki dan 2 perempuan nggak apa-apa. Untuk menemani saya. Mungkin kelas lain belum ada untuk yang ke kampus, tapi saya membutuhkan 1 cowok untuk
nanti belajar saya palpasi. Jadi cara megang palpasinya gimana? Oh ini loh cara megang palpasi proses spinosus seperti itu. Saya butuh itu. Atau malah kalian tidak berkehendak, nggak apa-apa, Mbak, nggak mau Mbak, ya udah nggak apa-apa. Saya memahami nanti kita tetap Zoom seperti ini dengan nggak ada pasien nggak apa-apa. Jadi kita ilmu, maksudnya pakai buku nggak apa-apa. Tapi kalau pakai pasien, nanti pasien juga saya suruh buka baju, saya gambar belakangnya. Seperti itu. Gimana kesepakatan aja, mau apa enggak gitu. Ya udah kalau masih bingung nanti bahas di grup. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya. Saya tidak memaksa. Jadi untuk ke kampus hanya 4 orang. Jadi 2 cewek, 2 cowok. Nanti kalau nggak mau nggak apa-apa. Untuk praktek buka aja, buka baju biar saya tahu. Karena kalau cewek kan nggak mungkin buka jilbab ya. Jadi pakainya cowok. Di luar Jawa nggak usah pengen. Wah ini bisa offline. Nggak, cuma 4 orang. 4 orang buat praktek aja. Nanti tunggu saatnya ke sini aja kan. Ini menunggu 3 kali pertemuan kan, 3 kali pertemuan baru offline. Karena edaran kemarin kayaknya, nanti kita bisa bertemu ya. Lebih enak offline apa online? Oke, nanti kalau offline ya alhamdulillah. Mungkin kalian udah nyaman dengan online. Karena bisa di samping apa-ngapain, bisa di samping rumpi ya. Tutup kamera, ngerumpi, habis itu dipanggil, iya Mbak, maaf tadi jaringan jelek ya, biasa, itu udah terjadi biasa. Udah berapa semester seperti itu. Apalagi kalau ditanya tahu-tahu hilang jaringan gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke, untuk ini kelas C dan D saya dapatkan yang dapat nilai Irviana, Wahyu, Alisa, Alfian, Nurdini, dan Muhammad Akyar. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, mohon ya saya tegaskan lagi untuk anatomi tolong didalami karena kita sebagai tenaga kesehatan nanti apalagi fisioterapi ya itu berkecimpung dengan anatomi tulang, otot, nerve itu dan biomekanik yang harus paham. Nanti kalau kalian udah memasuki semester 3 itu udah langsung ke pasien biasanya. Semoga tidak bertemu dengan saya lagi. Karena biasanya saya dituntut untuk anatomi harus bagus. Karena itu yang kita pegang dan fisiologi. Jadi harus hafal ini bertemu ini ngawang-ngawang harus bisa, tidak harus buka gambar. Tapi ini bertemu ini kamu udah harus hafal itu dan harus paham. Dan nanti banyak sekali kasus-kasus yang dia permasalahan di vertebra. Mungkin kalau nanti bisa mendatangkan pasien, mungkin kalau nanti saya bisa mendatangkan pasien, saya datangkan untuk yang kasus vertebra itu saya banyak untuk skoliosis, lalu dia ada spondylosis banyak sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Jangan lupa sipanya untuk membuat absen nanti dikirimkan ke psikologi. Dan ini untuk pertemuan pertama tidak ada laporan. Untuk laporan kan sudah dijelaskan ke Mbak Iza ya nanti untuk pembuatannya. Karena yang nilai laporan bukan saya tapi Mbak Iza. Tapi nanti untuk nilai yang praktek di saya. Yang ujiannya kemungkinan dengan saya. Kalau enggak dengan Mbak Iza ya enggak apa-apa. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam.